Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Muhammad Satya dengan NPM 3 digit terakhir 071. Pada tugas analisis numerik ini, saya akan membahas mengenai persamaan diferensial. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dan jenis, solusi dan metode, rumus dan contoh soal dari persamaan diferensial. Jadi apa sih persamaan diferensial itu? Nah, persamaan diferensial bisa diartikan sebagai persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Nah, terus ini juga bisa diartikan sebagai sebuah deskripsi matematis mengenai hubungan variabel dan turunannya dengan satu atau lebih variabel independen yang saling mempengaruhi secara dinamis. Nah, dari sini persamaan diferensial itu memiliki solusi. Nah, solusinya ini akan menunjukkan proses perubahan variabel dependen dengan variabel independen. Nah, persamaan diferensial ini sering banget digunain di bidang teknik dan ilmu alam. Salah satu contoh ilmu alamnya tuh kayak ilmu kelautan dari bidang saya sendiri. Terus perumusannya sistemnya ada dua, bisa secara skalar ataupun vektor. Nah, di sini ada jenis dari persamaan diferensial, yaitu ada dua, yaitu ODE atau ordinary differential equation sama PDE atau partial differential equation. Nah, bedanya tuh sebenarnya cuma di pangkatnya aja. Nah, jadi kalau ODE jika persamaan memuat turunan dari suatu fungsi dengan satu kubah. Nah, kalau di PDE bedanya jika persamaan memuat turunan parsial dari suatu fungsi dengan dua atau lebih kubah. Jadi kalau di ODE pangkatnya itu cuma satu. Kalau di PDE bisa lebih dari satu. Yang penting bukan satu, bisa dua, tiga, empat, dan seterusnya gitu. Nah, di sini saya yang dibahas di awal ada solusi. Nah, kita fokus ke solusi dari yang jenis ODE. Nah, terus ada dua. Solusinya itu ada dengan metode Euler sama metode Runge-Kutta. Nah, kalau metode Euler merupakan metode orde pertama dan metode yang paling sederhana yang diturunkan dari Dirac Taylor. Nah, Euler juga tuh merupakan metode eksplisit yang paling dasar untuk integrasi numerik dari persamaan diferensial biasa. Nah, kalau Reskuta merupakan metode numerik yang digunakan untuk mencari penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan kondisi awal. Nah, kondisi awal itu masalah nilai awal. Nah, terus kalau dengan Ruskuta dapat diperoleh akurasi dari Taylor tanpa memerlukan diferensial order yang lebih tinggi. Gitu. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, kalau rumus umumnya tuh yang ini, yang YK plus 1 sama dengan YK plus HF dalam kurung TK, YK. Nah, ini untuk mencarikannya nih kayak gini, 0,1, koma lagi, terus M. Nah, M itu sebagai apa jumlah iterasinya. Nah, terus sebelum menggunakan rumus ini, harus dicari H-nya dulu. H itu untuk mencari jarak tiap iterasinya. Tuh. Nah, di sini ada contoh soal. Misalkan diketahui satu fungsi sebagai berikut. dy dalam kurung t per dt sama dengan min t kali y dalam kurung t. Di mana yt merupakan ukuran sel unit dan t adalah waktu dalam bentuk hari. Dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan kondisi awal, yaitu hari pertama T sama dengan 0 adalah Y. 0 sama dengan 10 unit. Nah, terus di sini disuruh gunakan iterasi 3, 5, dan 10. Nah, untuk pengerjaannya kita lanjut ke Word dan Excel. Mari lanjut dengan perhitungan dari ODE Euler. Nah, tadi kita pakai contoh soal yang ada di slide presentasi tadi. Nah, dari situ kita kan tahu kita disuruh menggunakan iterasi 3, 5, dan 10. Nah, dari sini yang pertama kita lakuin tuh kita harus tahu nilai M. Nilai M, terus dari situ bisa ketemu nilai H dan nilai K-nya. Nah, dari masing-masing iterasi dapat diketahui bahwa nilai M itu 3 untuk iterasi 3, nilai M 5 untuk 5, dan 10 untuk iterasi 10. Di sini juga didapatkan nilai H-nya dan K-nya. Nah, kalau dari K-nya jumlahnya sama
sesuai iterasinya, ini 3, ini 5, dan ini juga 10. Nah, untuk H-nya kita dapat dari mana sih? Pakai rumus yang tadi, itu H sama dengan tutup kurung, buka kurung B min A tutup kurung per M. Nah, itu dimasukin. B-nya kan 2 dari harinya. Terus 2 min 0 per 3 dari M-nya. Jadi sama dengan H-nya itu sama dengan 2 per 3. Terus untuk nyari K-nya, pakai rumus K yang tadi juga. K sama dengan M min 1. K sama dengan 0,1 min M min 1. Nah, dimasukin aja dari M-nya. Berarti K sama dengan 3 min 1. Berarti K-nya 2. Berarti dimasukin K sama dengan 0,1,2. Nah, di sini. Dari sini baru kita bisa lanjut pakai rumus umumnya. Nah, dari rumus umum ini tinggal dimasukin aja. Nah, berarti kalau untuk Y yang pertama Y1 kita pakai Y0 dulu. Masukin ini pertama Y0 plus 1. Terus masukin juga sama dengan Y0. Nah, ini juga masih 0. Min T0 kali Y0. Berarti sekarang dimasukin angkanya. Y0 plus 1 sama dengan 10. Y0 ini sama dengan 10. Terus plus 2 per 3 kurung min 0 dikali 10. Nah, terus dipakein persamaan dari yang ini. Dapatkan hasilnya untuk Y1 10. Nah, terus dilanjut untuk yang Y2. Nah, ini juga tinggal masukin lagi. Berarti kita pakai yang Y1 kan untuk yang Y2-nya. Lanjut dimasukin ke angkanya, ini 10 dari hasil Y1. 2 per 3 min 2 per 3 dikali 10. Pakai persamaan tadi, jadi untuk Y2-nya 5,56. Lanjut lagi untuk yang Y ketiga. Ini ganti yang ya untuk yang Y ketiga berarti kita pakai yang Y kedua. Nah, 2 plus 1. 2 plus 1 sama dengan 5,56 tambah 2 per 3. Ini jadi min 4 per 3 dikali 5,56. Dapatkan bahwa Y3 adalah 0,62. Nah, untuk berarti dari sini udah semua untuk iterasi ketiga udah selesai. Untuk iterasi kelima juga sama aja. Dan 10 juga sama aja sebenarnya untuk alur pengerjaannya. Cuman paling bedanya untuk yang iterasi kelima sama 10 ada di sini. Nah, untuk H-nya kan kalau tadi iterasi ketiga pakai 3. Nah, kalau ini pakai 5 sesuai iterasinya. Terus di K-nya juga beda. Di sini ada, jadi kan kalau iterasi 3, ini ada 5. Ini 5 min 1, dan namanya 4. Tinggal masukin lagi. Kita ngelakuinnya kalau di iterasi kelima, 5 kali iterasi. Nah, itu juga sama kayak iterasi yang ke-10 juga sama aja. Ini diganti 10. Ya juga M-nya 10, K-nya juga jadi 9. Ini ada 10 juga. Terus dilakukan iterasi sebanyak 10 kali. Ini hasil yang terakhir dari iterasi 10,24. Ini yang terakhir dari iterasi 51,07. Ya, sepertinya itu saja penjelasan dari saya untuk tugas materi ODE Ulir ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik untuk menjelaskan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.